Kalau saya lihat justru semakin kesini semakin berat karena kita sudah ada gadget ya. Jadi segala sosmed yang lebih menonjolkan visual, audio, sehingga membaca menjadi sesuatu yang berat rasanya. Jadi sebenarnya lebih berat sekarang untuk menumbuhkan itu. Yaitu ketika saya mendorong diri saya lebih keras untuk menguasai hard skill. Jadi hari ini yang nggak bisa nyangkul jadi nyangkul, yang nggak biasa dagang harus dagang gitu. Dan itu penting ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali menyapa lagi sahabat MK, saya sahabat Syar Fatur Alfarisi di program Kisah Inspirasi edisi 13 November 2021 yang bertepatan juga dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Dan tentunya langsung saja kita sapa Mas Tasaro GK yang sudah bergabung pada malam hari ini bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tasaro GK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Baik. Terima kasih. Sehat ya Mas di cuaca yang kurang baik ini? Sehat. Alhamdulillah. Ini hujan dari sore di Sumedang. Belum berhenti juga. Baik, oke. Nah, ini waktu saya membaca terkait biografinya Mas Tasaro nih, menarik sekali Mas. Barangkali saya mau bertanya ini terlebih dahulu nih. Terkait dengan nama Mas Tasaro sendiri, kalau tidak salah nama aslinya itu adalah Taufik Sabtoto Rohadi, dan GK ini adalah Gunung Kidul ya Mas? Boleh dikit juga boleh. Oke, mungkin saya penasaran nih Mas, kenapa Mas Tasaro lebih memilih nama ini? Apakah memang sengaja untuk membranding diri sendiri atau kenapa nih Mas? Enggak juga, kalau Tasaro itu memang nama saya dari SMA sih, karena dulu iya kan Taufik Sabtoto Rohadi di akronim jadi Tasaro begitu. Sesimpel itu sih, tidak ada yang substantif gitu. Hanya kemudian ketika saya mulai menerbitkan buku, kemudian orang mulai bertanya-tanya Tasaro itu apa. Akhirnya ada keputusan baru menambahkan GK di belakangnya gitu. Untuk memberi informasi bahwa ini GK Gunung Kidul gitu. Karena saya lahir di Gunung Kidul. Oke. Suara saya eko ya? Gimana Mas? Eko gitu, eko. Menggema. Enggak kok Mas, masih normal. Delay di sini. Oke, baik. Berarti Mas Tasaro ini lahir di Gunung Kidul Yogyakarta. Nah, tapi sekarang tinggalnya di Sumedang gitu ya Mas? Di Sumedang. Saya udah 21 tahun di Jawa Barat. Oke, baik. Emang logatnya agak Jawa Barat ya Mas, udah tidak Jogja lagi. Oh iya, kalau mau Jogja juga masih bisa. Waduh. Kadang-kadang ya menyesuaikan. Oke, baik. Memang kita harus adaptasi ya Mas, biar bisa menyesuaikan dengan teman-teman di sekitar kita juga. Nah, barangkali langsung saja Mas, terkait dengan novel ya Mas, nih Mas Tasaro nih, karena kita akan menggali inspirasi dari Mas Tasaro terkait dengan kepenulisan. Nah, sebenarnya Mas Tasaro ini mulai menulis atau berkeinginan menulis itu sejak kapan nih Mas? Kalau berkeinginan saya kira dari kecil ya. Saya tuh sampai 12 tahun di Gunung Kidul. Dan ibu saya kan guru, kepala sekolah. Tahun-tahun itu 80-an akhir ya. Jadi masih jarang anak sekolah yang senang baca gitu, dan mungkin juga cuma 1, 2, 3 lah yang suka ke perpustakaan. Jadi saya justru mendapat kesempatan untuk membaca sebanyak-banyaknya karena tidak ada pesaing. Nah, orang itu kalau sudah banyak baca pasti dia akan tahu kapan dia menulis, karena seperti orang menabung gitu, suatu saat dia akan punya keinginan untuk menarik tabungannya. Jadi membaca, akhirnya kita pengen menceritakan kembali kan, menulis apa yang sudah kita baca. Itu prosesnya sepanjang tahun itu ya, dari SMP kemudian saya mulai menulis yang
ringan-ringan gitu, iya cerita-cerita gitu ya sampai SMA, kuliah saya di Jogja, jurnalistik, dan di situ saya mulai mengenal kewartawanan, berarti saya menulis produk-produk jurnalistik begitu ya, sampai bekerja jadi wartawan tahun 2000 di Bogor, kemudian di Bandung. Dan disitulah kemudian saya memutuskan untuk berhenti menjadi wartawan dan profesional menulis novel di Bandung. Baik, luar biasa. Berarti memang sudah ada bibit-bibitnya sejak kecil ya Mas Tasaro. Luar biasa. Bibit. Ada keinginan untuk menulis sejak kecil. Tadi diawali dengan membaca nih Mas. Nah, iya. Kemudian penasaran juga nih Mas, waktu itu kan berarti bahkan sampai sekarang ya Mas, minat baca dari anak-anak sekolah itu sebenarnya kan masih sangat sedikit nih Mas. Yang membuat Mas Tasaro ingin membaca itu waktu itu apa Mas? Kalau saya lihat justru semakin kesini semakin berat karena kita sudah ada gadget ya. Jadi segala sosmed yang lebih menonjolkan visual, audio, sehingga membaca menjadi sesuatu yang berat rasanya. Jadi sebenarnya lebih berat sekarang untuk menumbuhkan itu. Nah, kalau saya sejak dulu itu senang bercerita. Jadi tidak ada dalam benak saya ketika kecil saya bercita-cita menjadi penulis gitu, tidak pernah, karena tidak tahu juga ada profesi namanya penulis kan. Pengarang, penulis itu kan tidak ada. Yang ada polisi, jadi tentara atau insinyur lah paling pol, dokter gitu. Jadi tidak ada cita-cita menjadi penulis. Hanya kemudian karena saya suka membaca, saya suka bercerita, dan salah satu cara bercerita yang paling efektif adalah menceritakannya kembali lewat tulisan. Begitu sih, alami saja, tidak pernah jadi cita-cita yang benar-benar saya kejar gitu, tidak. Oke, baik. Justru saya dulu kalau bicara cita-cita saya pengen jadi penyiar. Luar biasa. Ya beneran. Mengapa kemudian dulu saya kuliah komunikasi jurnalistik, karena saya mencari broadcasting nggak ketemu. jadi dulu siaran-siaran begini nih di kampus tuh, di apa itu namanya dulu ya, Selokan Mataram di sana tuh. Ada di kampus namanya PPKP UNJ. Jadi memori juga nih siaran. Belum ada podcast ya dulu. Iya dulu radio masih laris ya Mas dulu. Sekarang nggak ya? Aduh, keceplosan nih Mas. Sekarang streaming. Iya. Sekarang streaming ya. Iya, sekarang beralih ke siaran yang melalui internet sekarang. Iya. Nah. Tapi harus semangat tetap ya. Siap Mas Tasaro. Baik, menarik sekali ya tadi, ternyata kalau dari kata Mas Tasaro sahabat MK itu adalah ketika kita memang sudah banyak sekali membaca, tinggal menunggu waktu untuk kita untuk memiliki keinginan menulis tadi ya, atau menceritakan kembali, di mana menulis adalah salah satu cara menceritakan kembali yang paling mudah tadi kalau kata Mas Tasaro. Jadi waktu SMA itu ya, ibu saya kan single parent, jadi saya berusaha untuk sesedikit mungkin untuk membebani. Lulus SMA saya keliling Jogja tuh pakai sepeda, ngelamar berbagai radio gitu.